Koalisi Masyarakat Sipil baru saja merilis film dokumenter Dirty Vote. Sutradara Dandi Laksono mengungkap alasan film ini dirilis di masa tenang pemilu. Dirty Vote diketahui tayang mengambil momentum pukul 11.11, yaitu tanggal 11 Februari bertepatan hari pertama masa tenang pemilu dan akan disiarkan pukul 11 waktu Indonesia Barat di kanal YouTube. Ia menyebut, karya besutannya akan menjadi tontonan yang reflektif di masa tenang pemilu. Diharapkan di 3 hari krusial menuju hari H pencoblosan, film ini memberikan edukasi kepada publik melalui ruang dan forum diskusi yang digelar. Ada saatnya kita menjadi pendukung Capres-Cawapres. Tapi hari ini, saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara. Ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin, tanggal 12 Februari tahun 2024. Dandi mengungkap, berbeda dengan film-film dokumenter sebelumnya di bawah bendera Watchdog dan Ekspedisi Indonesia Baru, Dirty Vote lahir dari kolaborasi lintas CSO. Ketua Umum SIEJ sekaligus produser, Joni Aswira mengatakan, dokumenter ini sesungguhnya juga memfilmkan hasil riset kecurangan pemilu yang selama ini dikerjakan Koalisi Masyarakat Sipil. Biaya produksinya dihimpun melalui crowdfunding, sumbangan individu dan lembaga. Biayanya patungan. Selain itu Dirty Vote juga digarap dalam waktu yang pendek sekali sekitar 2 minggu, mulai dari proses riset, produksi, penyuntingan, hingga rilis. Bahkan lebih singkat dari penggarapan Endgame KPK, 2021, kata Joni. 20 lembaga lain yang terlibat kolaborasi dalam film ini ialah, Aliansi Jurnalis Independen, AJI, Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Greenpeace Indonesia, Indonesia Corruption Watch, Jatam, Jeda Untuk Iklim, KBR, LBH Pers, Lokataru, Perludem, Salam Empat Jari, Satya Bumi, Temis Indonesia, Walhi, Yayasan Dewi Keadilan, Yayasan Kurawal, dan YLBHI. Film ini dibintangi oleh Zainal Arifin Mohtar, Bivitri Susanti, dan Ferry Amsari. Dalam film ini ketiganya mencoba mengulik sejumlah instrumen kekuasaan yang digunakan untuk memenangkan pemilu sekalipun menabrak tatanan demokrasi. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan, penjelasan ketiga ahli hukum ini berpijak atas sejumlah fakta dan data. Bentuk-bentuk kecurangannya diurai dengan analisa hukum tata negara. Alasan perilisan film dokumenter Dirty Vote dilakukan di masa tenang pemilu 2024 terungkap. Sang sutradara film Dandi Dwi Laksono mengatakan film itu sengaja dirilis di masa tenang agar bisa menjadi bahan edukasi masyarakat. Dandi berharap film itu bisa mengedukasi masyarakat sebelum menggunakan hak suaranya pada 14 Februari mendatang. Pernyataan itu disampaikan oleh Dandi dalam keterangan pers pada Minggu 11 Februari. Menurut Dandi, masa tenang yang berlangsung selama 3 hari merupakan waktu krusial menuju Pilpres. Dengan perilisan film itu diharapkan bisa mengedukasi publik. Film itu juga diharapkan bisa membuka makin banyak ruang dan forum diskusi. Dandi meminta kepada semua elemen masyarakat untuk sejenak mengesampingkan dukungan politiknya dan menyimak isi film Dirty Vote. Adapun film Dirty Vote mengungkap soal dugaan kecurangan dalam proses pemilu 2024. Di dalam film itu menampilkan 3 pakar hukum tata negara. Mereka adalah Ferry Amsari, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mohtar. Siang saudara, Viral News membersamai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Kita akan melihat berbagai informasi terkait film dokumenter Dirty Vote yang kemudian menjadi polemik. Di masa tenang kontestasi Pilpres 2024, publik dibuat riuh dengan adanya film dokumenter berjudul Dirty Vote. Film ini berisi narasi dan juga hasil penilaian dari 3 pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mohtar, dan juga Ferry Amsari. Film Dirty Vote ini besutan Dandi Laksono yang tayang perdana pada Minggu 11 Februari. Dalam film tersebut, Bivitri, Zainal, dan Ferry Amsari berbicara mengenai kecurangan sistematis yang terjadi pada pemilu 2024. Bivitri perempuan berusia 50 tahun, lulusan Sarjana Hukum Universitas Indonesia atau UI tahun 1999. Setahun sebelum lulus dari UI, Bivitri bersama beberapa senior dan rekannya mendirikan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia atau PSHK. Bivitri lantas melanjutkan studinya di University of Warwick di Inggris dan lulus pada tahun 2002. Dari Warwick, Bivitri menempuh pendidikan doktoral di University of Washington School of Law di Amerika Serikat. Selama ini Bivitri juga dikenal sebagai dosen, aktivis, dan juga pakar hukum tata negara. Ia pun dikenal aktif dalam kegiatan pembaruan hukum lewat perumusan konsep dan langkah-langkah konkret pembaruan, serta dalam mempengaruhi langsung penentu kebijakan.
Sosok ahli tata negara yang kedua adalah Zainal Arifin Muchtar. Ia merupakan lulusan sarjana hukum Universitas Gadjah Mada yang lahir di Makassar, Sulawesi Selatan tahun 78. Ia lulus dari UGM pada tahun 2003. Setelahnya ia melanjutkan program magister di University of Northwestern di Chicago, Amerika Serikat dan lulus pada tahun 2006. 6 tahun setelahnya Zainal meraih gelar doktor untuk ilmu hukum dari alma maternya Universitas Gadjah Mada. Seperti Bivitri Susanti, Zainal juga dikenal sebagai aktivis dan pakar hukum tata negara. Selain menjadi dosen, Zainal mengawali karir akademisinya pada 2014 di Fakultas Hukum UGM. Saat ini ia juga menjabat sebagai Ketua Departemen Hukum Tata Negara di FH UGM. Ia pun menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Pengawas Perbajakan di Kementerian Keuangan untuk periode 2023 hingga 2026. Kemudian sosok ketiga adalah Ferry Amsari, yang mana Ferry Amsari adalah pria kelahiran Padang, Sumatera Barat tahun 80 silam. Ia lulusan S1 dan juga S2 dari Hukum Universitas Andalas. Tak hanya itu, ia merupakan lulusan William and Mary Law School di Amerika Serikat, yang mana saat ini Ferry juga tercatat sebagai dosen FH UNAN. Ia pun menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi atau Pusako FH UNAN. Ferry Amsari diketahui sudah bergabung dengan Pusako sejak 2004 pada Desember lalu. Sebagai pakar hukum tata negara, Ferry Amsari cukup aktif menulis di berbagai media cetak lokal maupun nasional. Tim Nasional Amin kubu Paslon 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengamini rilisnya film dokumenter Dirty Vote. Film ini dirilis di masa tenang, saudara, pada Minggu 11 Februari, tepat pukul 11:11 waktu Indonesia Barat. Menanggapi hal ini, juru bicara Tim Nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Iwan Tarigan, menilai film Dirty Vote memberikan pendidikan pada masyarakat tentang politisi kotor yang mempermainkan publik untuk kepentingan golongan. Iwan Tarigan juga menyebut film Dirty Vote mengungkap kebenaran adanya kecurangan pemilu 2024. Iwan menilai semua rencana kecurangan pemilu tidak didesain dalam semalam dan tidak didesain sendirian, namun telah terencana dengan baik dan butuh waktu yang tidak sebentar hingga dana yang juga sangat besar. Lewat film ini, Iwan mewakili Timnas Amin menyebut masyarakat bisa melihat bagaimana penguasa kotor, culas, dan juga tidak beretika mempermainkan demokrasi, hukum, dan mengatur semua lembaga yang ada. Menurut Iwan, ia pun menyinggung bahwa tujuan utama dari keculasan ini adalah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan juga kelompok. Film Dirty Vote sendiri, saudara, memang banyak menampilkan dugaan kecurangan-kecurangan dalam kontestasi Pilpres 2024. Film ini dinarasikan oleh 3 pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, Zainal Arifin Muchtar, dan juga Ferry Amsari. Film Dirty Vote besutan Dendi Laksono telah tayang perdana sejak Minggu 11 Februari. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis juga mendukung rilisnya film Dirty Vote soal desain kecurangan pemilu 2024. Menurutnya film ini bisa menjadi pembelajaran politik bagi masyarakat. Todung juga meminta pada pihak-pihak yang memiliki pendapat bertentangan dengan film tersebut agar tidak baper, apalagi hingga membawa film ini ke jalur hukum. Pasalnya, pelaporan ke kepolisian menurut Todung justru membuat bangsa tidak sehat dan tidak memberikan didikan yang baik.
Todung juga menyebut film Dirty Vote mengingatkan seluruh pihak adanya peluang pelanggaran pemilu yang masif terjadi di tanah air. Apalagi saat melihat laporan dugaan kecurangan pemilu yang ada di Bawaslu. Todung menjelaskan bahwa isu soal politisasi bansos hingga intimidasi yang ada dalam film Dirty Vote benar adanya. Film Dirty Vote memang banyak menampilkan dugaan kecurangan-kecurangan dalam kontestasi Pilpres 2024, yang mana film ini dinarasikan oleh 3 pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, Zainal Arifin Muhtar, dan juga Ferry Amsari. Kita membaca di media sosial dan mungkin juga media mainstream berita mengenai peluncuran film Dirty Vote. Ya. Film ini menarik. Saya baru saja selesai menyaksikan film Dirty Vote ini. Dibuat ya, dan ada 3 ya ahli hukum tata negara yang sangat reputable, punya reputasi yang baik, menjelaskan mengenai kecurangan-kecurangan yang sudah terjadi menjelang pemilu legislatif, menjelang Pilpres yang akan kita adakan pada tanggal 14 Februari, Rabu yang mendatang. Jadi ini film yang bagus, ya. Kalau kita membaca dan ingin mengetahui magnitude pelanggaran, ya, pemilu yang sudah terjadi dan potensial akan terjadi, ya, pada tanggal 14 nanti. Nah, ini inline, sejalan dengan pemberitaan di media. Kalau kita bicara mengenai apa yang terjadi dengan kepala desa yang melakukan pengarahan dan intimidasi, film ini menjelaskan itu. Kalau kita concern dengan misalnya politisasi bansos, film ini juga menjelaskan mengenai itu. Kalau kita concern misalnya dengan bagaimana nanti penyebaran 20% suara misalnya, ini ada kaitannya juga dengan kebijakan misalnya membuat Papua menjadi 6 provinsi. Banyak hal-hal yang positif yang kita bisa lihat dalam film ini, walaupun Anda tentu boleh tidak setuju dengan film ini. Tapi menurut saya, film ini adalah pendidikan politik yang bagus. Pendidikan politik yang penting buat masyarakat, buat kita semua, untuk punya kemelekan ya, atau literacy politik, political literacy ya, dalam memahami dinamika politik di Indonesia. Nah, yang saya tidak mau adalah jangan baperan gitu. Banyak orang baperan kalau dikritik ya. Nah, baperan ini berbahaya ya. Kalau Anda merasa tidak setuju dengan apa yang dibuat dalam film itu, bantah saja film itu dengan membuat film yang lain ya. Kritik mesti dibalas dengan satu kritikan yang lain. Jadi jangan baperan dan jangan cepat-cepat membuat laporan ke pihak kepolisian. Karena menurut saya kriminalisasi seperti ini akan membunuh kreativitas. Kriminalisasi seperti ini akan membunuh demokrasi itu sendiri. Kita ini bisa kuat karena kita punya demokrasi. Dan inilah yang menjadi taruhan kita ke depan sebagai bangsa dan negara. Mungkin itu. Kita membaca di media sosial dan mungkin juga media mainstream berita mengenai peluncuran film Dirty Vote. Ya. Senada dengan kedua paslon lain, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran juga sudah merespon soal film Dirty Vote. Hal ini disampaikan secara langsung oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman. Habibur Rahman mengatakan bahwa film dokumenter Dirty Vote sebagian besar isinya adalah fitnah. Habibur Rahman mengatakan film tersebut berisi narasi kebencian dan tidak ilmiah. Ia pun mempertanyakan tokoh-tokoh yang ada dalam film dokumenter ini. Habibur Rahman menilai apa yang disampaikan dalam film tersebut tidak argumentatif dan juga tendensius. Dirinya meminta masyarakat kemudian tidak terprovokasi atas narasi dalam film ini. Habibur Rahman mengungkapkan ada setidaknya 3 hal yang ia soroti dalam film Dirty Vote. Yang pertama, soal penunjukan pejabat kepala daerah yang dikaitkan dengan suara dalam Pilpres yang menurutnya tidak ilmiah. Dirinya juga menyoroti pernyataan di film tersebut yang mengatakan banyak terjadi kecurangan dalam pemilu kali ini. Dirinya menilai ucapan ini tidak berdasar karena tidak disebutkan peristiwa kecurangannya terjadi di mana. Terakhir yang juga disoroti oleh Habibur Rahman adalah soal tudingan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia
atau abdesi yang digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Menurutnya, lagi-lagi hal tersebut tidak mendasar. Habibur Rahman berpikir bahwa film ini disengaja diluncurkan pada masa tenang. Hal itu lantaran elektabilitas paslon nomor urut 2 sudah berada di atas 50%. Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut, di rekaman tersebut ya. Dan saya kok merasa sepertinya ada tendensi keinginan untuk mensabotase pemilu. Bukan mensabotase lah, ingin mendegradasi lah pemilu ini dengan narasi yang sangat tidak berdasar. Rakyat pasti sangat paham bahwa tokoh yang paling banyak disebut dalam film itu Presiden Joko Widodo sangat berkomitmen menegakkan demokrasi. Rakyat juga tahu bahwa pihak mana yang sebenarnya melakukan kecurangan dan pihak mana yang memang mendapatkan keuntungan dengan yang mendapatkan dukungan sebagian besar rakyat karena program dan rekam jejak yang jelas berpihak kepada rakyat. Kalau di film tersebut disampaikan oleh saudara Zainal Arifin Muchtar agar rakyat menjadikan film tersebut sebagai dasar penghukuman, justru kami khawatir rakyat yang akan menghukum mereka dengan cara rakyat sendiri. Jadi tindakan-tindakan mereka yang menyampaikan informasi yang sangat tidak argumentatif tetapi tendensius untuk menyudutkan pihak tertentu berseberangan dengan apa yang menjadi sikap sebagian besar rakyat. Yang saat ini saya lihat rakyat begitu antusias dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo soal melanjutkan segala capaian pemerintahan yang ada sekarang. Intinya kami menyarankan kepada rakyat untuk tetap tenang, tidak terhasut serta tidak terprovokasi oleh narasi kebohongan dalam film tersebut, serta tidak melakukan pelanggaran hukum. Kita harus pastikan pemilu 2024 berlangsung damai, luber dan jurdil. Pastikan rakyat untuk bisa menggunakan hak politiknya dengan sebaik-baiknya, karena itu akan menentukan masa depan kita semua ke depan. Nah, ada 3 hal teman-teman dalam film tersebut yang perlu kami soroti secara khusus. Yang pertama, pernyataan saudara Ferry Amsari soal penunjukan 20 pejabat kepala daerah di 20 provinsi dikaitkan dengan jumlah DPT 140 juta suara yang ekuivalen lebih dari setengah dari jumlah pemilih di seluruh Indonesia. Narasi ini sangat tidak ilmiah dan sangat tidak masuk akal. Susah sekali kita mencernanya. Bagaimana misalnya dia sebut Pak Jokowi menunjuk 20 juta PJ kepala daerah, jumlah penduduknya katanya lebih dari 50%, lalu dikaitkan dengan istilahnya orkestrasi pemenangan salah satu paslon dengan jumlah pemilih 50% lebih dan sebarannya memenuhi ketentuan pasal 6 Undang-Undang Dasar yaitu 20% suara di setidaknya 50% provinsi. Bagaimana bisa seorang PJ kepala daerah memastikan seluruh pemilih di daerah yang dipimpinnya untuk memilih sesuai dengan yang dikehendaki oleh orang yang menunjuknya sebagai kepala daerah? Koalisi Masyarakat Sipil baru saja merilis film dokumenter Dirty Vote. Sutradara Dandi Laksono mengungkap alasan film ini dirilis di masa tenang pemilu. Dirty Vote diketahui tayang mengambil momentum pukul 11.11, yaitu tanggal 11 Februari bertepatan hari pertama masa tenang pemilu dan akan disiarkan pukul 11 waktu Indonesia Barat di kanal YouTube. Ia menyebut, karya besutannya akan menjadi tontonan yang reflektif di masa tenang pemilu. Diharapkan di 3 hari krusial menuju hari H pencoblosan, film ini memberikan edukasi kepada publik melalui ruang dan forum diskusi yang digelar. Ada saatnya kita menjadi pendukung Capres-Cawapres. Tapi hari ini, saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara. Ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin, tanggal 12 Februari tahun 2024. Dandi mengungkap, berbeda dengan film-film dokumenter sebelumnya di bawah bendera Watchdog dan Ekspedisi Indonesia Baru, Dirty Vote lahir dari kolaborasi lintas CSO.
Ketua Umum SIEJ sekaligus produser, Joni Aswira mengatakan, dokumenter ini sesungguhnya juga memfilmkan hasil riset kecurangan pemilu yang selama ini dikerjakan koalisi masyarakat sipil. Biaya produksinya dihimpun melalui crowdfunding, sumbangan individu dan lembaga. Biayanya patungan. Selain itu, Dirty Vote juga digarap dalam waktu yang pendek sekali sekitar 2 minggu. Mulai dari proses riset, produksi, penyuntingan, hingga rilis. Bahkan lebih singkat dari penggarapan Endgame KPK, 2021, kata Joni. 20 lembaga lain yang terlibat kolaborasi dalam film ini ialah, Aliansi Jurnalis Independen, AJI, Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Greenpeace Indonesia, Indonesia Corruption Watch, Jatam, Jeda Untuk Iklim, KBR, LBH Pers, Lokataru, Perludem, Salam Empat Jari, Satya Bumi, Temis Indonesia, Walhi, Yayasan Dewi Keadilan, Yayasan Kurawal, dan YLBHI. Film ini dibintangi oleh Zainal Arifin Mohtar, Bivitri Susanti, dan Ferry Amsari. Dalam film ini ketiganya mencoba mengulik sejumlah instrumen kekuasaan yang digunakan untuk memenangkan pemilu sekalipun menabrak tatanan demokrasi. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan, penjelasan ketiga ahli hukum ini berpijak atas sejumlah fakta dan data. Bentuk-bentuk kecurangannya diurai dengan analisa hukum tata negara. Alasan perilisan film dokumenter Dirty Vote dilakukan di masa tenang pemilu 2024 terungkap. Sang sutradara film Dandi Dwi Laksono mengatakan film itu sengaja dirilis di masa tenang agar bisa menjadi bahan edukasi masyarakat. Dandi berharap film itu bisa mengedukasi masyarakat sebelum menggunakan hak suaranya pada 14 Februari mendatang. Pernyataan itu disampaikan oleh Dandi dalam keterangan pers pada Minggu 11 Februari. Menurut Dandi, masa tenang yang berlangsung selama 3 hari merupakan waktu krusial menuju Pilpres. Dengan perilisan film itu diharapkan bisa mengedukasi publik. Film itu juga diharapkan bisa membuka makin banyak ruang dan forum diskusi. Dandi meminta kepada semua elemen masyarakat untuk sejenak mengesampingkan dukungan politiknya dan menyimak isi film Dirty Vote. Adapun film Dirty Vote mengungkap soal dugaan kecurangan dalam proses pemilu 2024. Di dalam film itu menampilkan 3 pakar hukum tata negara. Mereka adalah Ferry Amsari, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mohtar. Siang saudara, Viral News membersamai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Kita akan melihat berbagai informasi terkait film dokumenter Dirty Vote yang kemudian menjadi polemik. Di masa tenang kontestasi Pilpres 2024, publik dibuat riuh dengan adanya film dokumenter berjudul Dirty Vote. Film ini berisi narasi dan juga hasil penilaian dari 3 pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mohtar, dan juga Ferry Amsari. Film Dirty Vote ini besutan Dandi Laksono yang tayang perdana pada Minggu 11 Februari. Dalam film tersebut, Bivitri, Zainal, dan Ferry Amsari berbicara mengenai kecurangan sistematis yang terjadi pada pemilu 2024. Bivitri perempuan berusia 50 tahun, lulusan Sarjana Hukum Universitas Indonesia atau UI tahun 1999. Setahun sebelum lulus dari UI, Bivitri bersama beberapa senior dan rekannya mendirikan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia atau PSHK. Bivitri lantas melanjutkan studinya di University of Warwick di Inggris dan lulus pada tahun 2002. Dari Warwick, Bivitri menempuh pendidikan doktoral di University of Washington School of Law di Amerika Serikat. Selama ini Bivitri juga dikenal sebagai dosen, aktivis, dan juga pakar hukum tata negara. Ia pun dikenal aktif dalam kegiatan pembaruan hukum lewat perumusan konsep dan langkah-langkah konkret pembaruan, serta dalam mempengaruhi langsung penentu kebijakan. Sosok ahli tata negara yang kedua adalah Zainal Arifin Mohtar. Ia merupakan lulusan Sarjana Hukum Universitas Gadjah Mada yang lahir di Makassar, Sulawesi Selatan tahun 78. Ia lulus dari UGM pada tahun 2003. Setelahnya ia melanjutkan program magister di University of Northwestern di Chicago, Amerika Serikat dan lulus pada tahun 2006. 6 tahun setelahnya Zainal meraih gelar doktor untuk ilmu hukum dari alma maternya Universitas Gadjah Mada.
Seperti Bivitri Susanti, Zainal juga dikenal sebagai aktivis dan pakar hukum tata negara. Selain menjadi dosen, Zainal mengawali karir akademisinya pada 2014 di Fakultas Hukum UGM. Saat ini ia juga menjabat sebagai Ketua Departemen Hukum Tata Negara di FH UGM. Ia pun menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Pengawas Perbajakan di Kementerian Keuangan untuk periode 2023 hingga 2026. Kemudian sosok ketiga adalah Ferry Amsari, yang mana Ferry Amsari adalah pria kelahiran Padang, Sumatera Barat tahun 80 silam. Ia lulusan S1 dan juga S2 dari Hukum Universitas Andalas. Tak hanya itu, ia merupakan lulusan William and Mary Law School di Amerika Serikat, yang mana saat ini Ferry juga tercatat sebagai dosen FH UNAN. Ia pun menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi atau Pusako FH UNAN. Ferry Amsari diketahui sudah bergabung dengan Pusako sejak 2004 pada Desember lalu. Sebagai pakar hukum tata negara, Ferry Amsari cukup aktif menulis di berbagai media cetak lokal maupun nasional. Tim Nasional Amin kubu Paslon 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengamini rilisnya film dokumenter Dirty Vote. Film ini dirilis di masa tenang, saudara, pada Minggu 11 Februari, tepat pukul 11:11 waktu Indonesia Barat. Menanggapi hal ini, juru bicara Tim Nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Iwan Tarigan, menilai film Dirty Vote memberikan pendidikan pada masyarakat tentang politisi kotor yang mempermainkan publik untuk kepentingan golongan. Iwan Tarigan juga menyebut film Dirty Vote mengungkap kebenaran adanya kecurangan pemilu 2024. Iwan menilai semua rencana kecurangan pemilu tidak didesain dalam semalam dan tidak didesain sendirian, namun telah terencana dengan baik dan butuh waktu yang tidak sebentar hingga dana yang juga sangat besar. Lewat film ini, Iwan mewakili Timnas Amin menyebut masyarakat bisa melihat bagaimana penguasa kotor, culas, dan juga tidak beretika mempermainkan demokrasi, hukum, dan mengatur semua lembaga yang ada. Menurut Iwan, ia pun menyinggung bahwa tujuan utama dari keculasan ini adalah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan juga kelompok. Film Dirty Vote sendiri, saudara, memang banyak menampilkan dugaan kecurangan-kecurangan dalam kontestasi Pilpres 2024. Film ini dinarasikan oleh 3 pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, Zainal Arifin Muhtar, dan juga Ferry Amsari. Film Dirty Vote besutan Dendi Laksono telah tayang perdana sejak Minggu 11 Februari. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis juga mendukung rilisnya film Dirty Vote soal desain kecurangan pemilu 2024. Menurutnya film ini bisa menjadi pembelajaran politik bagi masyarakat. Todung juga meminta pada pihak-pihak yang memiliki pendapat bertentangan dengan film tersebut agar tidak baper, apalagi hingga membawa film ini ke jalur hukum. Pasalnya, pelaporan ke kepolisian menurut Todung justru membuat bangsa tidak sehat dan tidak memberikan didikan yang baik. Todung juga menyebut film Dirty Vote mengingatkan seluruh pihak adanya peluang pelanggaran pemilu yang masif terjadi di tanah air, apalagi saat melihat laporan dugaan kecurangan pemilu yang ada di Bawaslu. Todung menjelaskan bahwa isu soal politisasi bansos hingga intimidasi yang ada dalam film Dirty Vote benar adanya. Film Dirty Vote memang banyak menampilkan dugaan kecurangan-kecurangan dalam kontestasi Pilpres 2024, yang mana film ini dinarasikan oleh 3 pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, Zainal Arifin Muhtar, dan juga Ferry Amsari.
Kita membaca di media sosial dan mungkin juga media mainstream berita mengenai peluncuran film Dirty Foot. Ya. Film ini menarik. Saya baru saja selesai menyaksikan film Dirty Foot ini. Dibuat ya, dan ada 3 ya ahli hukum tata negara yang sangat reputable, punya reputasi yang baik, menjelaskan mengenai kecurangan-kecurangan yang sudah terjadi menjelang pemilu legislatif, menjelang pilpres yang akan kita adakan pada tanggal 14 Februari, Rabu yang mendatang. Jadi ini film yang bagus, ya. Kalau kita membaca dan ingin mengetahui magnitude pelanggaran, ya, pemilu yang sudah terjadi dan potensial akan terjadi, ya, pada tanggal 14 nanti. Nah, ini inline, sejalan dengan pemberitaan di media. Kalau kita bicara mengenai apa yang terjadi dengan kepala desa yang melakukan pengarahan dan intimidasi, film ini menjelaskan itu. Kalau kita concern dengan misalnya politisasi bansos, film ini juga menjelaskan mengenai itu. Kalau kita concern misalnya dengan bagaimana nanti penyebaran 20% suara misalnya, ini ada kaitannya juga dengan kebijakan misalnya membuat Papua menjadi 6 provinsi. Banyak hal-hal yang positif yang kita bisa lihat dalam film ini, walaupun Anda tentu boleh tidak setuju dengan film ini. Tapi menurut saya film ini adalah pendidikan politik yang bagus. Pendidikan politik yang penting buat masyarakat, buat kita semua, untuk punya kemelekan ya, atau literacy politik, political literacy ya, dalam memahami dinamika politik di Indonesia. Nah, yang saya tidak mau adalah jangan baperan gitu. Banyak orang baperan kalau dikritik ya. Nah, baperan ini berbahaya ya. Kalau Anda merasa tidak setuju dengan apa yang dibuat dalam film itu, bantah saja film itu dengan membuat film yang lain. Ya, kritik mesti dibalas dengan satu kritikan yang lain. Jadi jangan baperan dan jangan cepat-cepat membuat laporan ke pihak kepolisian. Karena menurut saya kriminalisasi seperti ini akan membunuh kreativitas. Kriminalisasi seperti ini akan membunuh demokrasi itu sendiri. Kita ini bisa kuat karena kita punya demokrasi. Dan inilah yang menjadi taruhan kita ke depan sebagai bangsa dan negara. Mungkin itu. Kita membaca di media sosial dan mungkin juga media mainstream berita mengenai peluncuran film Dirty Foot. Ya. Senada dengan kedua paslon lain, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran juga sudah merespon soal film Dirty Foot. Hal ini disampaikan secara langsung oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman. Habibur Rahman mengatakan bahwa film dokumenter Dirty Foot sebagian besar isinya adalah fitnah. Habibur Rahman mengatakan film tersebut berisi narasi kebencian dan tidak ilmiah. Ia pun mempertanyakan tokoh-tokoh yang ada dalam film dokumenter ini. Habibur Rahman menilai apa yang disampaikan dalam film tersebut tidak argumentatif dan juga tendensius. Dirinya meminta masyarakat kemudian tidak terprovokasi atas narasi dalam film ini. Habibur Rahman mengungkapkan ada setidaknya 3 hal yang ia soroti dalam film Dirty Foot. Yang pertama soal penunjukan pejabat kepala daerah yang dikaitkan dengan suara dalam pilpres yang menurutnya tidak ilmiah. Dirinya juga menyoroti pernyataan di film tersebut yang mengatakan banyak terjadi kecurangan dalam pemilu kali ini. Dirinya menilai ucapan ini tidak berdasar karena tidak disebutkan peristiwa kecurangannya terjadi di mana. Terakhir yang juga disoroti oleh Habibur Rahman adalah soal tudingan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI yang digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Menurutnya, lagi-lagi hal tersebut tidak mendasar. Habibur Rahman berpikir bahwa film ini disengaja diluncurkan pada masa tenang. Hal itu lantaran elektabilitas paslon nomor urut 2 sudah berada di atas 50%. Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut, di rekaman tersebut ya. Dan saya kok merasa sepertinya ada tendensi ya, keinginan untuk mensabotase pemilu. Bukan mensabotase lah, ingin mendegradasi lah ya pemilu ini ya.
dengan narasi yang sangat tidak berdasar. Rakyat ya pasti sangat paham bahwa tokoh yang paling banyak disebut dalam film itu Presiden Joko Widodo ya sangat berkomitmen menegakkan demokrasi. Rakyat juga tahu bahwa pihak mana yang sebenarnya melakukan kecurangan dan pihak mana yang memang mendapatkan keuntungan dengan yang mendapatkan dukungan sebagian besar rakyat karena program dan rekam jejak yang jelas berpihak kepada rakyat. Kalau di film tersebut disampaikan oleh saudara Zainal Arifin Muchtar agar rakyat menjadikan film tersebut sebagai dasar penghukuman, justru kami khawatir rakyat yang akan menghukum mereka ya dengan cara rakyat sendiri. Jadi tindakan-tindakan mereka yang menyampaikan informasi yang sangat tidak argumentatif tetapi tendensius untuk menyudutkan pihak tertentu berseberangan dengan apa yang menjadi sikap sebagian besar rakyat. Yang saat ini saya lihat rakyat begitu antusias dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo soal melanjutkan segala capaian pemerintahan yang ada sekarang ya. Intinya ya kami menyarankan kepada rakyat untuk tetap tenang, tidak terhasut serta tidak terprovokasi oleh narasi kebohongan dalam film tersebut, serta tidak melakukan pelanggaran hukum. Kita harus pastikan pemilu 2024 berlangsung damai, luber, dan jurdil. Pastikan rakyat untuk bisa menggunakan hak politiknya dengan sebaik-baiknya, karena itu akan menentukan masa depan kita semua ke depan. Nah, ada 3 hal ya teman-teman dalam film tersebut yang perlu kami soroti secara khusus. Yang pertama, pernyataan saudara Ferry Amsari soal penunjukan 20 pejabat kepala daerah di 20 provinsi dikaitkan dengan jumlah DPT 140 juta suara yang ekuivalen lebih dari setengah ya dari jumlah pemilih di seluruh Indonesia. Narasi ini sangat tidak ilmiah ya dan sangat tidak masuk akal. Susah sekali kita mencernanya. Bagaimana misalnya dia sebut Pak Jokowi menunjuk 20 juta PJ kepala daerah, jumlah penduduknya katanya lebih dari 50%, lalu dikaitkan dengan istilahnya orkestrasi pemenangan salah satu paslon dengan jumlah pemilih 50% lebih dan sebarannya memenuhi ketentuan pasal 6 Undang-Undang Dasar ya, yaitu 20% suara di setidaknya 50% provinsi. Bagaimana bisa seorang PJ kepala daerah memastikan seluruh pemilih di daerah yang dipimpinnya untuk memilih sesuai dengan yang dikehendaki oleh orang yang menunjuknya sebagai kepala daerah? Koalisi Masyarakat Sipil baru saja merilis film dokumenter Dirty Vote. Sutradara Dandi Laksono mengungkap alasan film ini dirilis di masa tenang pemilu. Dirty Vote diketahui tayang mengambil momentum pukul 11.11. Yaitu tanggal 11 Februari bertepatan hari pertama masa tenang pemilu dan akan disiarkan pukul 11 waktu Indonesia Barat di kanal YouTube. Ia menyebut, karya besutannya akan menjadi tontonan yang reflektif di masa tenang pemilu. Diharapkan di 3 hari krusial menuju hari H pencoblosan, film ini memberikan edukasi kepada publik melalui ruang dan forum diskusi yang digelar. Ada saatnya kita menjadi pendukung Capres-Cawapres. Tapi hari ini, saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara. Ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin, tanggal 12 Februari tahun 2024. Dandi mengungkap, berbeda dengan film-film dokumenter sebelumnya di bawah bendera Watchdog dan Ekspedisi Indonesia Baru, Dirty Vote lahir dari kolaborasi lintas CSO. Ketua Umum SIEJ sekaligus produser, Joni Aswira mengatakan, dokumenter ini sesungguhnya juga memfilmkan hasil riset kecurangan pemilu yang selama ini dikerjakan Koalisi Masyarakat Sipil. Biaya produksinya dihimpun melalui crowdfunding, sumbangan individu dan lembaga. Biayanya patungan. Selain itu, Dirty Vote juga digarap dalam waktu yang pendek sekali sekitar 2 minggu. Mulai dari proses riset, produksi, penyuntingan, hingga rilis. Bahkan lebih singkat dari penggarapan Endgame KPK, 2021, kata Joni. 20 lembaga lain yang terlibat kolaborasi dalam film ini ialah, Aliansi Jurnalis Independen, AJI, Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Greenpeace Indonesia, Indonesia Corruption Watch, Jatam, Jeda untuk Iklim, KBR, LBH Pers, Lokataru, Perludem,
Salam Empat Jari, Satya Bumi, Temis Indonesia, Walhi, Yayasan Dewi Keadilan, Yayasan Kurawal, dan YLBHI. Film ini dibintangi oleh Zainal Arifin Mohtar, Bivitri Susanti, dan Ferry Amsari. Dalam film ini ketiganya mencoba mengulik sejumlah instrumen kekuasaan yang digunakan untuk memenangkan pemilu sekalipun menabrak tatanan demokrasi. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan, penjelasan ketiga ahli hukum ini berpijak atas sejumlah fakta dan data. Bentuk-bentuk kecurangannya diurai dengan analisa hukum tata negara. Alasan perilisan film dokumenter Dirty Vote dilakukan di masa tenang pemilu 2024 terungkap. Sang sutradara film Dandi Dwi Laksono mengatakan film itu sengaja dirilis di masa tenang agar bisa menjadi bahan edukasi masyarakat. Dandi berharap film itu bisa mengedukasi masyarakat sebelum menggunakan hak suaranya pada 14 Februari mendatang. Pernyataan itu disampaikan oleh Dandi dalam keterangan pers pada Minggu 11 Februari. Menurut Dandi, masa tenang yang berlangsung selama 3 hari merupakan waktu krusial menuju Pilpres. Dengan perilisan film itu diharapkan bisa mengedukasi publik. Film itu juga diharapkan bisa membuka makin banyak ruang dan forum diskusi. Dandi meminta kepada semua elemen masyarakat untuk sejenak mengesampingkan dukungan politiknya dan menyimak isi film Dirty Vote. Adapun film Dirty Vote mengungkap soal dugaan kecurangan dalam proses pemilu 2024. Di dalam film itu menampilkan 3 pakar hukum tata negara. Mereka adalah Ferry Amsari, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mohtar. Siang saudara, Viral News membersamai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Kita akan melihat berbagai informasi terkait film dokumenter Dirty Vote yang kemudian menjadi polemik. Di masa tenang kontestasi Pilpres 2024, publik dibuat riuh dengan adanya film dokumenter berjudul Dirty Vote. Film ini berisi narasi dan juga hasil penilaian dari 3 pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mohtar, dan juga Ferry Amsari. Film Dirty Vote ini besutan Dandi Laksono yang tayang perdana pada Minggu 11 Februari. Dalam film tersebut, Bivitri, Zainal, dan Ferry Amsari berbicara mengenai kecurangan sistematis yang terjadi pada pemilu 2024. Bivitri perempuan berusia 50 tahun, lulusan Sarjana Hukum Universitas Indonesia atau UI tahun 1999. Setahun sebelum lulus dari UI, Bivitri bersama beberapa senior dan rekannya mendirikan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia atau PSHK. Bivitri lantas melanjutkan studinya di University of Warwick di Inggris dan lulus pada tahun 2002. Dari Warwick, Bivitri menempuh pendidikan doktoral di University of Washington School of Law di Amerika Serikat. Selama ini Bivitri juga dikenal sebagai dosen, aktivis, dan juga pakar hukum tata negara. Ia pun dikenal aktif dalam kegiatan pembaruan hukum lewat perumusan konsep dan langkah-langkah konkret pembaruan, serta dalam mempengaruhi langsung penentu kebijakan. Sosok ahli tata negara yang kedua adalah Zainal Arifin Mohtar. Ia merupakan lulusan Sarjana Hukum Universitas Gadjah Mada yang lahir di Makassar, Sulawesi Selatan tahun 78. Ia lulus dari UGM pada tahun 2003. Setelahnya ia melanjutkan program magister di University of Northwestern di Chicago, Amerika Serikat dan lulus pada tahun 2006. 6 tahun setelahnya Zainal meraih gelar doktor untuk ilmu hukum dari alma maternya Universitas Gadjah Mada. Seperti Bivitri Susanti, Zainal juga dikenal sebagai aktivis dan pakar hukum tata negara. Selain menjadi dosen, Zainal mengawali karir akademisinya pada 2014 di Fakultas Hukum UGM. Saat ini ia juga menjabat sebagai Ketua Departemen Hukum Tata Negara di FH UGM. Ia pun menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Pengawas Perbajakan di Kementerian Keuangan untuk periode 2023 hingga 2026. Kemudian sosok ketiga adalah Ferry Amsari, yang mana Ferry Amsari adalah pria kelahiran Padang, Sumatera Barat tahun 80 silam. Ia lulusan S1 dan juga S2 dari Hukum Universitas Andalas. Tak hanya itu, ia merupakan lulusan William and Mary Law School di Amerika Serikat, yang mana saat ini Ferry juga tercatat sebagai dosen FH UNAN. Ia pun menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi atau Pusako FH UNAN. Ferry Amsari diketahui sudah bergabung dengan Pusako sejak 2004 pada Desember lalu. Sebagai pakar hukum tata negara, Ferry Amsari cukup aktif menulis di berbagai media cetak lokal maupun nasional.
Tim Nasional Amin kubu Paslon 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengamini rilisnya film dokumenter Dirty Vote. Film ini dirilis di masa tenang, saudara, pada Minggu 11 Februari, tepat pukul 11:11 waktu Indonesia Barat. Menanggapi hal ini, juru bicara Tim Nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Iwan Tarigan, menilai film Dirty Vote memberikan pendidikan pada masyarakat tentang politisi kotor yang mempermainkan publik untuk kepentingan golongan. Iwan Tarigan juga menyebut film Dirty Vote mengungkap kebenaran adanya kecurangan pemilu 2024. Iwan menilai semua rencana kecurangan pemilu tidak didesain dalam semalam dan tidak didesain sendirian, namun telah terencana dengan baik dan butuh waktu yang tidak sebentar hingga dana yang juga sangat besar. Lewat film ini, Iwan mewakili Timnas Amin menyebut masyarakat bisa melihat bagaimana penguasa kotor, culas, dan juga tidak beretika mempermainkan demokrasi, hukum, dan mengatur semua lembaga yang ada. Menurut Iwan, ia pun menyinggung bahwa tujuan utama dari keculasan ini adalah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan juga kelompok.